Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, di minggu kemarin kita telah belajar tentang pengukuran, utamanya di bagian satuan, besaran, terus kemudian ada namanya satuan baku dan tidak baku dan lain sebagainya ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam tentang besaran pokok, alangkah baiknya kita kelas balik dulu yuk. Kemarin kita telah belajar tentang pengukuran. Nah, pengukuran ini merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Kemudian ada yang namanya satuan. Satuan ini adalah digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran yang terbagi menjadi satuan baku dan juga tidak baku. Contohnya, kalau satuan baku kemarin adalah meter, detik, celcius, dan lain sebagainya. Kemudian satuan yang tidak baku contohnya jengkal, depah, hasta, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya juga besaran. Besaran ini adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya tinggi badan, berat badan, suhu badan, dan banyak sekali yang dapat diukur lainnya. Besaran ini terbagi menjadi dua anak-anak, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Khusus hari ini kita akan membahas tentang besaran pokok. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok ini merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ini berdasarkan kesepakatan para fisikawan yang zaman dahulu seperti itu. Nah, kemarin sudah sempat kita belajar untuk tabel besaran pokok dalam sistem internasional, yaitu ada 7 ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan juga intensitas cahaya, atau bisa kita singkat dengan pamawa suku cumi. Untuk yang panjang, satuannya meter, lambang satuannya m kecil. Kemudian massa, kilogram, dan lambang satuannya kg. Kemudian waktu, satuannya adalah sekon, lambang satuannya S, dan hingga ke intensitas cahaya yang lambang satuannya adalah kandela. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita bahas terlebih dahulu untuk yang panjang. Nah, yang pertama, panjang ini dapat diukur menjadi beberapa bagian. Ternyata dapat kita ukur menggunakan beberapa alat ini. Yang pertama ada mistar. Kemudian ada rollmeter, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Kalau untuk yang mistar ini atau biasa kita sebut dengan penggaris, pasti semuanya juga sudah pernah mengenal dan tidak asing ya dengan istilah penggaris atau mistar ini. Nah, ternyata si mistar ini memiliki skala terkecil 1 mm. Nah, coba sambil dilihat penggarisnya masing-masing, bahwasannya penggaris ini memiliki skala terkecil yang seperti garis-garisnya itu adalah 1 mm dengan tingkat ketelitiannya 0,5 mm. Nah, yang kedua adalah rollmeter atau biasa kita sebut meteran. Biasanya dibawa Pak Tukang seperti itu ya. Nah, kalau untuk rollmeter ini biasanya panjangnya mencapai 25 sampai 50 meter dengan tingkat ketelitian sebesar 0,5 mm. Nah, yang ketiga ada jangka sorong. Nah, jangka sorong nanti untuk gambarnya ada di penjelasan berikutnya. Jangka sorong ini ada yang namanya skala utama dan juga skala nonius. Nah, untuk batas ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Dan yang terakhir untuk mengukur panjang ada yang namanya mikrometer sekrup. Nah, seperti apa mikrometer sekrup? Nanti kita akan bahas hari ini juga. Kalau untuk mikrometer sekrup ini ada juga yang seperti jangka sorong tadi, ada yang namanya skala utama dan skala nonius.
untuk batas ketelitiannya tapi beda dengan jangka sorong. Kalau untuk yang mikrometer sekrup lebih teliti lagi, yaitu 0,01 mm. Nah, ini yang namanya jangka sorong. Di dalam jangka sorong ini terdapat berbagai macam bagian yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Untuk yang pertama, ini ada rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan biasanya untuk mengukur diameter pipa. Jadi misalkan pipa, nanti pipanya ditaruh di luarnya rahang dalam ini, kemudian nanti diukur menggunakan skala-skala yang ada di sini. Nah, kemudian ada rahang luar. Rahang luar ini yang ada di bawah. Misalnya kita mau mengukur lebarnya penghapus. Nah, seperti itu, nanti penghapusnya ditaruh di sebelah sini, di rahang luarnya ini. Kemudian ada yang namanya skrup pengunci. Skrup pengunci ini digunakan ketika benda yang mau kita ukur ini sudah sesuai, sudah pas. Misalnya tadi penghapus ditaruh sini. Nah, posisi penghapusnya sudah sesuai nih, berarti kita tinggal mengunci supaya tidak lepas-lepas atau jatuh seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya skala inci. Skala inci. Nah, ini yang bagian atas ini adalah namanya skala inci. Tapi yang sering kita gunakan adalah yang skala utama, skala sentimeternya. Biasanya kita menggunakannya yang bawah ini, yang 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang namanya skala utama. Kemudian ada yang namanya skala nonius atau vernier. Nah, skala nonius ini yang bagian bawah ini, yang kecil, titik-titik yang kecil ini namanya skala nonius. Kemudian untuk yang ini pengukur kedalaman. Yang ini dikhususkan untuk mengukur kedalaman seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba melihat contoh pengukurannya. Nah, ini cara membaca jangka sorong. Ketika nanti bendanya sudah dimasukkan ke dalam rahang tersebut, sudah kita kunci, lalu kita baca ke bagian skala utama dan skala noniusnya. Gimana caranya? Nah, nanti akan ada angka yang menunjukkan seperti pada gambar ini. Nah, misalnya ini ada 2, kemudian ada garis merah di sini, kemudian ada garis putih-putih di sini. Ini adalah skala utamanya yang atas, kemudian skala noniusnya yang ada di bawah sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca skala utama. Lihat gambar yang ada di samping ini. Ini adalah 21 mm atau 2,1 cm di garis merah ini. Ini kan angka 2 nih. Nah, ini lebihannya berarti kan 2,1 cm. Ini merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier atau skala nonius. Nah, kita bacanya sentinya ini adalah yang mendekati 0. Nah, di sini yang mendekati 0 adalah angka 1 ini. Berarti 2,1 cm yang mendekati persis 0-nya. Di sebelah kanan 0-nya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan membaca yang bawahnya, membaca skala noniusnya. Nah, coba dilihat gambarnya. Di skala nonius terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala noniusnya. Nah, ini ada garis putih-putih merah. Ini kalau dilihat dia adalah satu-satunya yang paling lurus dengan skala nonius. Nah, misalnya nih contohnya, ini yang garis kedua ini agak melenceng. Kemudian ini juga yang ketiga ini tidak lurus pas. Sedangkan memasuki garis yang keempat ini dia lurus persis dengan skala noniusnya. Nah, setelah itu
kita menjumlahkan hasil dari pengukuran yang ada di skala utama dan skala Nonius, yaitu yang ketiga ini. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas adalah 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh soal dari jangka sorong ini. Nah, kalau dilihat ini sudah mulailah tandain untuk dilingkarin merah-merah. Nah, yang pertama, tentukan hasil pengukuran pada gambar di atas dalam satuan cm. Ingat, yang diminta adalah cm. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca skala utamanya. Skala utamanya yang mendekati 0 ini berapa? Di sini tertulis 10 cm. Nah, 10 cm ini persis berseberangan dengan angka 0 pada skala Noniusnya. Nah, berarti kita dapatkan skala utamanya sebesar 10 cm ya. Nah, dilanjutkan membaca skala Verniernya atau skala Noniusnya. Berapa skala Noniusnya yang tepat secara garis lurus tegak dengan yang atasnya, dengan skala utamanya. Nah, didapatkan ini adalah 0,02 cm. Nah, ini yang dilingkarin merah ini. Nah, ini adalah skala Noniusnya. Dia lurus persis dengan yang atasnya. Jadi, hasil pengukuran pada gambar di atas yaitu 10 cm ditambah 0,02 cm yaitu 10,02 cm atau 100,2 mm. Sampai sini paham ya? Baiklah, bisa dilanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu mikrometer sekrup. Nah, di mikrometer sekrup ini juga ada bagian-bagiannya nih. Tadi ada skala utama dan juga ada skala Nonius. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya poros tetap. Poros tetap ini yang paling ujung kiri. Nah, kemudian ini adalah benda kerja. Misalnya kita mau mengukur kelereng. Nah, kelerengnya ini adalah yang hitam ini, ditaruh di sebelah sini. Kemudian di sampingnya ini adalah poros geser, ini yang digunakan untuk menggeser-gesernya. Kemudian ini adalah frame-nya, bingkainya. Kemudian ini adalah penguncinya. Kalau ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, baru dikunci di sini. Nah, di sini ada yang namanya skala utama, sama halnya dengan jangka sorong tadi. Dan untuk skala Noniusnya, kalau di mikrometer sekrup bukan yang ada di bawahnya ya, tapi yang ada di sampingnya. Ini bisa diputer-puter. Nah, ini adalah pemutarnya dan ini adalah rasetnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk membaca skala Nonius dan skala utama yang ada di mikrometer sekrup. Nah, ini contohnya. Ini adalah skala utamanya ada di sini. Nah, kemudian ini adalah skala Noniusnya. Jika kita lihat, skala utamanya menunjukkan ini adalah 3 lebih setengah. Ya, 3 lebih setengah. Berarti ini dinamakan dengan 3,5. 3,5 mm. Ingat, satuannya di sini milimeter mikrometer sekrup. Nah, kemudian berapa Bu untuk skala putarnya, skala Noniusnya? Nah, di sini, nah ini dihitung yang lurus, tegak lurus dengan skala utamanya di sini. Nah, ini berarti ada di garis berapa? Ada di garis sebelum 25, setelahnya 20. Nah, berapa tepatnya? Ini kan di sini 20, berarti ini 21, 22, 23, dan 24.
Berarti hasil pengukurannya adalah skala utama ditambahkan skala putar yang ada di sini karena dia bisa diputar. Berarti 3,5 mm ditambah 0,24 mm. Ya, ini bukan langsung 24 tapi 0,24 mm dikarenakan dia skala Nonius. Nah, ini setelah dijumlahkan dihasilkan yaitu 3,74 mm. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah konversi satuan panjang. Kemarin di kelas kita sudah sedikit menyinggung ini. Ada yang namanya tangga konversi satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ketika ada soal yang nantinya dari kilometer menuju meter misalkan, berarti dia harus turun tangga. Ketika dia turun tangga, pertangganya harus dikalikan 10. Kemudian apabila diminta 1 cm berapa meter, berarti dia harus naik tangga 2 kali. Setiap tangganya harus dibagi 10. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh konversi satuan panjang. Misalnya, ini panjangnya ada kilometer, hektometer, sampai milimeter. Kemudian ke sini juga ada. Ini cara membacanya adalah 1 kilometer sama dengan 10 hektometer, sama dengan 100 dekameter, sama dengan 1000 meter. Seperti itu ya, dan itu juga berlanjut hingga ke bawah-bawah seperti ini. Pokoknya yang diingat-ingat adalah ketika dia turun satu tangga berarti dikalikan 10. Ketika dia naik satu tangga berarti dikalikan 10. Begitu pula dengan kelipatannya. Nah, yang kedua kita membahas tentang massa. Nah, massa ini dapat kita ukur dengan menggunakan yang namanya neraca. Neraca ini ada berbagai macam ternyata. Ada neraca pegas, neraca sama lengan, dan juga neraca Ohaus. Nah, untuk yang pertama kita membahas neraca pegas. Untuk neraca pegas ini adalah gambar neraca pegas. Nah, ini ada keterangan untuk kilogram-kilogramnya, terus kemudian ada penggantungnya dan lain sebagainya. Ada yang namanya pegasnya. Pegasnya ini yang bagian tengah ini yang sudah distandarkan sebagai pengukur gaya yang kita berikan. Kemudian ada skala-skalanya nih. Ada skala-skalanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini pada neraca pegas menunjukkan besar gaya yang kita berikan. Kemudian ada penggantungnya. Nah, ini biasa dipakai untuk menggantung neraca pegas. Biasanya di paku atau mungkin di apa, seperti itu ya. Dan ada yang terakhir namanya pengait. Nah, pengait neraca ini fungsinya sebagai tempat mengaitkan benda pada neracanya. Seperti itu ya. Yang kedua, untuk mengukur massa kita bisa menggunakan neraca sama lengan. Nah, ini gambarnya neraca sama lengan. Nah, bagaimana kita menggunakan neraca sama lengan ini? Coba dilihat terlebih dahulu untuk bagian-bagiannya. Nah, ini adalah tempat untuk memberikan bebannya. Dan ini tempat untuk memberikan benda yang mau kita gunakan. Nah, ini ada pengunci-penguncinya, kemudian ada skala-skalanya, seperti itu. Nah, ini cara menggunakan neraca sama lengan. Yang pertama, amati terlebih dahulu kedudukan seimbang kedua piringan atau cawan gantungnya tadi. Jika sudah seimbang, maka siap untuk digunakan. Tapi ketika masih ada yang jeglek, ada yang salah satu tidak seimbang, maka diseimbangkan terlebih dahulu. Nah, apabila belum seimbang tadi, diputar dulu skrupnya di kedua ujung lengan neraca sampai kedua piringan dalam keadaan seimbang. Diputar di sini, yang sebelah sini. Apabila masih ada yang jeglek salah satu, silakan diputar yang sebelah sini, supaya mereka bisa seimbang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga,
Letakkan benda yang akan diukur masanya pada salah satu piringan atau sebelah kiri tadi ya. Kemudian letakkan anak timbangan pada piringan yang lain sebelah kanannya tadi, sampai kedua piringan seimbang. Nah, ketika pada kedudukan seimbang, massa benda yang ditimbang tepat sama dengan massa anak timbangan. Kalau ada yang masih jeglek, berarti masih belum seimbang, seperti itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan di neraca sama lengan ini? Yang pertama, letak anak timbang di sebelah kiri hadapan penimbang. Nah, berarti sebelah kiri tadi anak timbangnya. Kemudian letak zat yang akan ditimbang di sebelah kanan hadapan penimbang. Yang ketiga, apabila jarum indikator bergerak ke kiri, itu berarti beban atau massanya ini lebih berat di sebelah kanan, berarti masih jeglek. Kemudian apabila jarum indikatornya ke kanan, itu berarti massanya lebih besar yang sebelah kiri. Nah, pada saat menimbang harus selalu dalam keadaan tertutup. Nah, seperti itu untuk pertimbangan-pertimbangan yang digunakan pada neraca sama lengan. Nah, ini selanjutnya adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini yang dicontohkan adalah untuk yang 3 lengan. Nah, di sini ada beberapa macam bagian. Ini adalah yang pertama ada skrup atau knop kalibrasinya yang ada di bawah sini. Kemudian ada piringan wadah bebannya. Ini adalah bentuk seperti piring. Yang ini fungsinya adalah untuk meletakkan beban yang mau kita ukur. Nah, ini yang di sini, yang abu-abu ini adalah benda yang akan kita ukur. Contohnya ini. Nah, yang paling belakang ini ada 3 garis ya, ada 3 skala. Yang belakang, paling belakang, ini adalah beban geser untuk skala puluhan. Jadi jangan sampai terbalik. Yang paling belakang ini adalah beban geser skala puluhan. Untuk yang tengah ini adalah skala ratusan. Yang paling depan ini adalah beban geser untuk yang skala satuan. Nah, untuk yang paling sebelah sini adalah titik nolnya. Untuk lebih jelasnya, masing-masing skalanya seperti ini nanti gambarnya. Nah, ini satuan yang digunakan untuk di neraca Ohaus adalah gram, ya, gram. Nah, ini yang paling belakang tadi adalah skala yang puluhan, kemudian yang tengah adalah skala ratusan, dan yang paling depan adalah skala satuan. Kemudian gimana Bu cara menghitungnya ketika nanti kita menimbang suatu benda? Nah, ini rumusnya. Massa benda sama dengan sigma angka pada lengan. Sigma yang dimaksudkan di sini adalah apabila kita menggunakan 2 lengan, berarti penambahan angka di lengan 1 dan lengan 2. Apabila menggunakan 3 lengan, berarti ya lengan 1 ditambah lengan 2 tambah lengan 3, begitupun juga di lengan 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal untuk yang neraca Ohaus ini ya. Nah, ini di sini ada yang 3 lengan. Nah, untuk yang pertama di skala ratusan dia menunjukkan di angka 200. Kemudian untuk yang skala puluhan ditunjukkan sebesar 20. Dan untuk yang angka satuan ini ditunjukkan ke bagian nomor 1. Nah, ini masanya berapa? Berarti masanya tinggal ditambahkan saja. Yang 200 ditambah 20 ditambah 1 berarti 221 gram. Seperti itu cara pengukuran untuk yang neraca Ohaus. Nah, yang terakhir kita bahas tentang waktu. Waktu ini biasanya kita menggunakan dua alat untuk mengukurnya. Yang pertama ada arloji dan ada yang namanya stopwatch. Arloji ini yang paling sering kita gunakan sehari-hari yaitu jam ya. Arloji atau jam ini dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, setiap rumah juga pasti ada. Nah, ketelitian arloji atau jam ini bervariasi.
Untuk jam, Jarum mempunyai ketelitian 1 sekon. Sedangkan untuk jam digital, ketelitiannya ada yang 1 sekon, 0,1 sekon, dan 0,01 sekon. Sekon ini adalah detik. Nah, selain itu juga ada juga jam digital yang memudahkan kalian untuk mengukur waktu setiap saat. Kalau untuk yang kedua yaitu stopwatch. Stopwatch ini merupakan alat ukur besaran waktu yang dapat diaktifkan dan dimatikan menurut kebutuhan kita. Jadi bukan seperti arloji. Kalau arloji meskipun tidak kita butuhkan, dia akan tetap berjalan sesuai berjalannya waktu. Kalau untuk yang stopwatch ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Ada 2 jenis stopwatch. Ada stopwatch yang manual dan juga yang digital. Biasanya stopwatch ini digunakan untuk pelari, terus kemudian perenang dan lain-lainnya, karena dia angka ketelitiannya sangat detail. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup sekian, dan selanjutnya silahkan mengerjakan penugasan yang sudah Bu Laila kirimkan melalui grup WA ya. Nah, ini ada petunjuk tugasnya. Yang pertama, silahkan diklik link tugas yang telah disediakan di grup WhatsApp tadi, kemudian dikerjakan pada buku catatan IPA. Nah, jawabannya bukan hanya A, B, C atau hasil akhirnya misalnya 20 gram, 30 gram, 50 gram seperti itu, tapi silahkan disertai dengan cara rumus-rumusnya, misal diketahuinya apa, yang ditanya apa, jawabannya seperti apa, seperti itu yang lengkap ya, supaya nanti bisa dikoreksi dengan cermat oleh Bu Laila dan bisa digunakan belajar bersama, seperti itu. Nah, tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 2 Agustus pukul 1 siang ke WA Bu Laila. Oke? Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang materi besaran pokok. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari yang bagian besaran turunan. Di besaran turunan nanti ada berbagai macam besaran-besaran juga, ada luas, volume, massa jenis, dan lain sebagainya. Silakan nanti dipelajari terlebih dahulu, dan apabila ada yang dibingungkan untuk pembelajaran hari ini, langsung ditanyakan ke Bu Laila ya. Insya Allah akan langsung Bu Laila jawab. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya dari Bu Laila mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.